Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam Dialog Hai Bali Ken. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana semarak peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80 di Kabupaten Buleleng. Nah, kalau kita lihat saat-saat ini memang sudah mulai dilaksanakan beberapa kegiatan yang juga dikuatkan dengan upaya-upaya untuk memupuk nasionalisme dan juga patriotisme. Pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan semarak HUT ke-80 di Kabupaten Buleleng dengan tema besarnya itu Bersatu Berdaulat Sejahtera Indonesia Maju. Untuk mengetahui apa saja nanti acara-acara yang akan dilaksanakan dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan PLT Asisten 1 Setda Kabupaten Buleleng, Bapak Made Juartawan. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu, Bu Rizka. Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir Bapak di tengah kesibukannya, berkesempatan untuk menyapa pendengar RRI. Dan Pak Juartawan tidak sendirian, nanti kita juga akan berbincang terkait dengan upaya untuk memupuk nasionalisme dan bagaimana untuk bisa mengimplementasinya dalam semarak di tahun ini. Kita juga nanti akan berbincang bersama dengan Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Bapak Komangka Patri Ariandono. Selamat pagi Pak Kapa, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Ya, terima kasih Pak Kapa sudah hadir juga pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda yang akan beratensi, nanti kami akan buka di 24644 dan juga di via telepon serta di via WhatsApp di 081 1399 9790. Baik. Kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami menyapa Anda nanti di via telepon dan juga WhatsApp. Saya mau ke Pak Juartawan. Bapak, ini terkait dengan semarak HUT kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025 ini, apa saja nanti yang akan disemarakkan atau kegiatan apa saja yang akan diadakan di Kabupaten Buleleng khususnya, selain ada lomba gerak jalan kemarin sudah kita tonton bersama, sudah dibuka oleh Bapak Sekda Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Juartawan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi sudah mengundang kami untuk interaktif di pagi ini. Jadi saya juga menyapa rekan kami, Pak Kepala Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Pak Kapa yang saya hormati, dan juga seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Singaraja dimanapun berada yang berbahagia. Jadi kami selaku PLT Asisten 1 atau Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda itu baru per 1 Agustus kemarin karena Pak Asisten sebelumnya pensiun ya. Jadi sudah purna bakti beliau, sehingga kami ditugasi sebagai PLT untuk di PLT di Asisten 1 ini, dan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan itu dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 ya, dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Nah, sama mungkin atau persis dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami di panitia HUT itu sudah merapatkan tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan, walaupun sudah berjalan kemarin seperti yang Mbak Rizka sampaikan, gerak jalan mulai dari tingkat SD sampai nanti gerak jalan 45 yang startnya mulai di daerah Kecamatan Dejekule, tepatnya di Sambil Renteng. Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya, startnya di wilayah barat ya. Kemudian selain lomba gerak jalan, jadi ada beberapa
kegiatan pokok utamanya adalah upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 itu sudah pasti. Kemudian penurunan sore harinya. Kemudian terkait dengan kegiatan lainnya ada lomba. Nah, ini lomba tidak banyak, ada lomba untuk tahun ini, ada lomba Reels anti korupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Kemudian lomba vlog kebangsaan yang digagas oleh Kesbangpol. Kemudian ada kegiatan restocking ikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Itu rencananya di Bendungan Grogak. Kemudian kegiatan Petran ya, untuk dilaksanakan ya seperti tahun sebelumnya juga oleh Dinas Sosial ya. Jadi itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk peringatan HUT RI ke-80. Jadi memang karena di bulan Agustus ini Buleleng ada pegelaran Buleleng Festival kembali, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar HUT RI kita fokuskan ke Buleleng Festival gitu. Jadi untuk tahun ini tidak ada pameran pembangunan ya, seperti juga yang pernah digelar sebelum-sebelumnya, karena kegiatan Buleleng Festival ini kita yakini juga dalam rangka meramaikan bulan kemerdekaan kita ya. Ya, baik. Itu ada beberapa kegiatan karena memang bertepatan dengan atau berbarengan dengan Buleleng Festival begitu ya Pak ya. Jadi memang itu juga merupakan salah satu rangkaian yang juga nanti kita akan nikmati bersama-sama untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng dan juga para wisatawan yang datang ke Kabupaten Buleleng. Dan tadi juga disinggung ada beberapa lomba yang dilaksanakan dari beberapa dinas terkait termasuk juga Kesbangpol begitu ya. Dan kalau kita tahu juga dari beberapa waktu yang lalu Kesbangpol juga sudah melakukan kegiatan bagi-bagi bendera begitu ya Pak ya. Dan juga ada kegiatan apa lagi dari Kesbangpol ini sebagai salah satu supervisi lah dari kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini. Silakan Pak Kapa. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Yang saya hormati Bapak PLT ASN 1 selaku Ketua Panitia HUT RI ke-80 di Kabupaten Buleleng. Jadi memang kalau kita lihat dari tusi Kesbangpol itu sendiri adalah salah satunya menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi untuk itu dalam rangka HUT ke-80 kemerdekaan RI ini Kesbangpol melaksanakan beberapa kegiatan yang fungsinya yaitu untuk pertama ya menghormati sendiri dari nilai-nilai perjuangan dari pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan, membangkitkan, menggugah, yang intinya adalah mengimplementasikan, mengaktualisasikan dari nilai-nilai perjuangan itu di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di bulan Agustus ini kita awali dengan kegiatan pemasangan bendera serentak di Kabupaten Buleleng. Jadi sesuai dengan edaran dari Sekretariat Negara yang juga ditindaklanjuti dengan edaran Sekda bahwa pemasangan bendera dilakukan mulai tanggal 1 selama 1 bulan penuh. Jadi untuk itu sesuai dengan gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2025 di mana edaran dari Mendagri itu keluar tanggal 15 Juli sehingga tanggal 21 Juli kemarin kita sudah langsung tindak lanjuti dengan kegiatan pengumpulan bendera merah putih. Yang kita libatkan yaitu perangkat daerah itu sendiri, di mana seluruh ASN bukan wajib ya Mbak ya, tapi dengan sadar diri mendonasikan bendera sebagai contoh, sebagai bagian dari pemerintah. Dan juga kita libatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, swasta juga, BUMN, BUMD, dan juga kita libatkan ormas juga. Jadi sampai dengan tanggal 1 kemarin yang kita pasang secara serentak di Kabupaten Buleleng sejumlah 7.000 bendera. Tapi itu di luar bendera yang akan disumbangkan oleh ormas yang nanti akan kita bagikan ke masyarakat yang rencana dilaksanakan 8 Agustus Jumat besok. Jadi dari kegiatan ini ya kembali untuk memberikan contoh kepada masyarakat, tidak hanya menyemarakkan HUT RI, tapi kita sebagai pemerintah bagaimana masyarakat itu sadar untuk memasang bendera minimal di rumahnya sendiri, aja juga di tempat-tempat usaha. Jadi kita sebagai pemerintah memberikan panutan kepada masyarakat
Kalau kita lihat dari harga bendera mungkin harga sekarang 25.000 Mbak ya. Ya. Kurang lebih sekitar itu. Tapi kalau kita lihat tahun 45 harganya nyawa Mbak. Itu mengibarkan bendera merah putih. Jadi seperti itu nilai-nilai perjuangan itu harus kita implementasikan dengan hal yang sederhana aja, memasang bendera merah putih di rumah masing-masing. Dan juga kami juga koordinasi dengan camat juga kemarin, juga dengan Pol PP ya, agar menghimbau masyarakat khususnya tempat-tempat usaha untuk memasang bendera. Kalau kita pemerintah melalui OPD sudah langsung memasangnya di beberapa lokasi yang ada di kota Singaraja dan juga di wilayah kecamatan. Dan kedua juga kita juga melaksanakan lomba vlog. Lomba vlog ini kita gunakan tema pahlawan masa kini, yang kita menyasar pemuda, generasi muda, baik itu pelajar, mahasiswa ataupun dari turuna-turuni, Karang Taruna dan juga OKP juga. Jadi kenapa kita gunakan pahlawan masa kini? Ya kita harus sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, Mbak. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang pahlawan perjuangan saat kemerdekaan, tapi apa sih bayangan generasi muda tentang pahlawan di benak mereka dilihat dari lingkungan sekitar mereka. Jadi hal-hal kecil bisa dari contoh orang tua ataupun dari profesi-profesi tertentu yang bagi mereka tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan. Seperti itu yang kita ingin tanamkan di benak generasi muda. Jadi nilai-nilai perjuangan itu yang diimplementasikan pada situasi yang kekinian. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang menghormati pahlawan saat memperjuangkan, tapi apa di benak mereka dalam mengisi kemerdekaan, yaitu ya tugas penting kita sebagai generasi penerus. Yang terakhir ya mungkin Kesbangpol juga nanti akan melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. Ya kita akan menyasar kepada P3K, P3K Pemkab Buleleng yang gelombang 1 kemarin kan sudah ribuan. Karena juga kalau kita lihat beda dengan PNS yang harus melalui diklat semacam latsar itu. Kalau P3K kan langsung bekerja karena mereka sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Kita harapkan dengan sosialisasi wawasan kebangsaan melalui pusat pendidikan wawasan kebangsaan Kabupaten Buleleng yang memberikan nilai-nilai kebangsaan kepada P3K yang disediakan kemarin. Ya terakhir ya kita juga memfasilitasi pembentukan pengukuhan paskibraka untuk Kabupaten Buleleng yang akan bertugas untuk mengibarkan bendera di tanggal 17 Agustus nanti. Jadi kita sudah dari bulan Maret kemarin kita sudah melakukan seleksi dan sudah terpilih 70 orang siswa-siswi yang akan bertugas untuk mengibarkan bendera di tanggal 17 Agustus nanti. Ya, baik. Menarik, banyak sekali perlombaan yang dilaksanakan. Ada juga dari DKPP sebenarnya, tapi dalam kesempatan ini tidak hadir begitu ya. Nanti kita akan undang di kesempatan lainnya. Saya mau kembali ke Pak Juwartawan. Pak Juwartawan, dari sekian banyak kegiatan yang ada begitu ya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ini bagaimana Pak? Apakah memang itu menjadi concern juga untuk pemerintah untuk bisa melibatkan masyarakat untuk ikut juga merasakan kemeriahan dari HUT Kemerdekaan RI ke-80? Ya, jadi memang sesuai dengan tema ya yang diangkat pada tahun ini kan Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Kembali kepada fokus itu berarti kita bagaimana kita mensinergikan ya seluruh program kegiatan agar di kemerdekaan kita yang ke-80 ini memang terwujud masyarakat yang diharapkan dari sejahtera dan Indonesia maju, kan begitu. Artinya keterlibatan masyarakat ini, peran serta masyarakat sangat diharapkan. Terlebih yang disampaikan oleh Pak Kepala Kesbangpol tadi, dari hal yang kecil bagaimana keterlibatan masyarakat untuk mengibarkan bendera di setiap rumahnya masing-masing. Itu adalah hal yang sederhana yang barangkali kita perlu gugah lagi rasa nasionalismenya. Kemudian keterlibatan masyarakat juga kita cirikan dalam gerak jalan 45, kita bukakan kepada semua lembaga maupun juga dari teman-teman kelompok mungkin pemuda atau Karang Taruna yang bisa ikut. Karena ini ada satu kekhususan kita, mungkin tempat lain tidak ada jalan 45, hanya kita. Kita lihat itu adalah juga suatu kegiatan yang sederhana, tetapi antusiasme masyarakat menyambut lomba tersebut cukup tinggi. Jadi di sini bagaimana sebetulnya kita melaksanakan kegiatan yang sederhana, termasuk tadi Pak Kepala Kesbangpol menggelar
kebangsaan seperti itu. Ya. Ini kan suatu upaya untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sejauh mana. Jadi anggaplah kalau memang besok ada penyerahan dari ormas bantuan kepada masyarakat. Jadi kita sudah bantu benderanya, mungkin pemasangannya bisa oleh masyarakat, kan begitu Pak Kepala ya, Pak Kesbang. Jadi ini di kota, terutama di Singaraja ini hampir di seluruh jalan ya, SKPD kita libatkan untuk pemasangan bendera, dan ini cukup nampak keberagaman benderanya, keseragaman benderanya di hampir di seluruh jalan-jalan yang ada di kota. Semoga ini nanti sesuai dengan himbauan dari yang disampaikan tadi kepada rekan-rekan camat, dan juga diteruskan mungkin ke desa dan kelurahan. Ini bisa bersambut ya, sampai ke tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, sama meriahnya seperti yang ada di wilayah kota. Baik, keterlibatan masyarakat nyata terlihat ya Pak ya. Betul. Dari awal pelaksanaan sampai juga melibatkan dalam pelaksanaan lomba-lomba. Termasuk juga anak-anak muda nih yang suka buat vlog begitu kan. Daripada buat vlognya a day in my life again and again gitu kan, tidak ada salahnya untuk ikut berpartisipasi dalam lomba vlog kebangsaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Dibuka untuk umum ya Pak Kapa ya, jadi dibuka untuk umum, bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan tadi ada yang menarik juga yang disampaikan oleh Pak Kapa, bahwa kalau sekarang harga bendera hanya 25.000, tapi kalau dulu harga bendera itu taruhannya nyawa begitu kan. Dan juga tadi Pak Juwartawan juga mengatakan bahwa memang semua kegiatan yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Buleleng itu juga sangat mengutamakan untuk masyarakat, mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, sejahtera, Indonesia maju. Baik, untuk kali ini kami undang atensi Anda pendengar di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bertanya terkait dengan berbagai semarak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan HUT ke-80 Republik Indonesia, yaitu dengan tema besar Bersatu Berdaulat Sejahtera Indonesia Maju. Kami nantikan untuk atensi Anda. Anda bisa ikut bergabung di 24644 serta juga di 081 1399 9790. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 ya, waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang bergabung, kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Bapak Kapa Tri Ariandono selaku Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Buleleng tahun ini begitu ya. Juga sekarang ini masih kami juga masih bersama dengan Bapak PLT Asisten 1 Setda Kabupaten Buleleng yang baru dipilih menjadi PLT per tanggal 1 Agustus begitu ya Pak Juwartawan ya, sudah hadir bersama kita. Sebelum kita bacakan WhatsApp, kita akan sapa dulu pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi RRI dengan Pak Astawung ya di Bungkulan. Selamat pagi narasumber dari Kesbang. Iya, silakan Pak. Begini ya, ini memang karakter masyarakat mungkin kadang sudah biasa dia 3 hari atau H-1 baru dia menaikkan bendera. Yang lihat begitu kesannya seperti begitu. Yang dia menaikkan bendera uli tanggal buang ya. Kali-kali jani pun menaikkan bendera kita. Padahal himbauan dari pemerintah pusat kan mulai 1 Agustus ini sudah kita menaikkan bendera, instansi masyarakat kan gitu ya. Nah ini perlu disosialisasikan, jangan sampai salah tanggap kita begitu. Mungkin beliau terutama yang ada di desa-desa ya. Zaman kalau di dalam kota mungkin sudah atau mungkin ya. Nah mungkin itulah kita bersabar saja lah bagaimana upaya kita supaya masyarakat itu mengerti, jangan berubah-ubah gitu. Sama seperti kemarin yang menyampaikan juga belum dapat tanggapan ya. Soal tanggal 17 itu kan minggu. Itu dikatakan hari Senin kan masuk diliburkan itu. Apa kita di sini bagaimana masyarakat terutama yang guru-guru yang ada di pegunungan ini dia tahu mendengar berita tuh.
itu gitu, sehingga ada masuk, ada sing masuk begitu. Nah di sini perlu kita sampaikan sosialisasikan berulang-ulang sehingga betul-betul masyarakat sadar. Sekian, terima kasih Om Santi. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Astawa di Bugolan sudah ikut bergabung. Luar biasa sekali atensinya ini terkait dengan semarak kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Di 24644 kembali kami buka untuk 2 orang penelpon lagi. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di belakang Pak Astawa. Kami nantikan atensi Anda di 24644 ya. Di via WhatsApp sudah ada yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Some. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Some bersama dengan Pak Juwartawan dan juga Pak Kapa. Pagi ini Pak, Om silakan. Swastiastu untuk Bapak-Bapak narasumber. Kalau perayaan ya kita bilang HUT ulang tahun Indonesia pada saat ini semarak perlu sekali, tetapi yang paling penting bagaimana aplikasi esensi daripada perayaan itu di dalam keseharian. Sekedar usul walaupun mungkin tidak tahun ini, tahun depan misalnya sebelum 17 Agustus seluruh imbau masyarakat seluruh Buleleng bersihkan sampah plastik di seluruh pinggir jalan di seluruh Buleleng. Biar serempak, semarak, dan bermanfaat bagi lingkungan dan bangsa. Terima kasih, Om Santi. Baik, terima kasih Pak Somo. Ini atensinya luar biasa ini terkait dengan sampah begitu ya, yang akan dielaborasi dengan pelaksanaan atau semarak HUT RI ke-80. Nanti bagaimana tanggapannya kita akan dengarkan. Satu penelpon lagi, silakan kami buka di 24644 dan juga Anda bisa mengikuti atau bisa menghubungi kami pendengar melalui WhatsApp call di 0811399790. Kami nantikan atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah ada Pak Astawa yang bergabung dan juga ada Pak Some juga yang bergabung di via WhatsApp. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, silakan bisa ikut bergabung di 0811399790. Dan sebelum nanti ditanggapi, kita ke WhatsApp. Kali ini ada satu WhatsApp yang bergabung. Selamat pagi untuk pemilik nomor Pak Gede ya, Pak Gede Sulistiase yang bertanya terkait dengan bagaimana dengan renungan suci, pawai obor, pawai pembangunan dan pameran. Sayang jika tidak diadakan karena ini menjadi hiburan untuk masyarakat. Ya baik, terima kasih. Terima kasih ya untuk Pak Gede untuk atensinya. Sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung, Pak Juwartawan dan juga Pak Kapa. Tapi sebelum kita tanggapi, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra, dan kita masih bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak PLT Asisten 1 Setda Kabupaten Buleleng, Bapak Made Juhartawan, dan juga Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Bapak Komangka Patri Ariandono. Dan kita masih berbincang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam Semarak HUT ke-80 dengan tema besarnya Bersatu Berdaulat Sejahtera Indonesia Maju untuk di Kabupaten Buleleng. Tadi sudah ada yang bergabung, 3 orang penelpon bergabung di via telepon, 2 orang dan 1 lagi di via WhatsApp. Kita akan tanggapi satu persatu dari Pak Astawa terlebih dahulu ya, di Bungkulan yang juga menyoroti tentang pengibaran bendera dan esensi dari pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ini. Dari Pak Juhartawan dulu, silakan bisa menanggapi terlebih dahulu, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan di pertama oleh Bapak Astawa Bungkulan ya, yang disampaikan terkait dengan pengibaran bendera. Banyak ya ke masyarakat yang baru H-3 baru mengibarkan bendera. Sebelum kami sudah memberikan himbauan termasuk dengan Pak Kepala Kesbangpol. Jadi memang kita harapkan pengibaran itu dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 ya Agustus. Jadi bulan kemerdekaan ya penuh. Nah, mungkin paradigmanya masyarakat sering mengingatkan itu hanya di H-3 atau H-2 atau H-1 bahkan kan baru mengibarkan. Jadi ini perlu memang sosialisasi ataupun himbauan yang semakin masif untuk diberikan kepada masyarakat. Namun kami pada kesempatan yang baik ini juga sangat mengharapkan teman-teman di desa dan kelurahan itu bisa meneruskan mengimbau, karena yang terdekat dengan masyarakat kan teman-teman perbekal dan lurah ya. Dan juga kami ingin tambahkan tadi bahwa lomba gerak jalan itu tidak hanya dilaksanakan di kota ya, oleh panitia kabupaten, tetapi beberapa kecamatan juga sudah melaksanakan. Contohnya kemarin Kecamatan Geroga itu sudah melaksanakan juga gerak jalan, lomba gerak jalan. Kemudian Kecamatan Busung Biu juga akan melaksanakan, Kecamatan Serit juga akan melaksanakan. Jadi kemeriahan termasuk Kecamatan Dejekule gitu kan. Jadi kemeriahan ini tidak hanya disaksikan mungkin di kota, kemudian di tingkat desa, di tingkat kecamatan juga sudah ada. Itu pun melibatkan seluruh siswa di kecamatan tersebut. Kemudian ada juga yang mungkin melakukan gerak jalan di kecamatan itu tingkat PKK ataupun Karang Tarunanya. Jadi ini hampir seluruh wilayah itu melaksanakan lomba kan. Belum lagi di tingkat desa itu mereka ada juga yang melaksanakan lomba-lomba tertentu, yang mana itu memang semangatnya itu adalah untuk memeriahkan kemerdekaan. Kalau di kantor desa kelurahan itu kita yakini tanggal 1 juga sudah banyak yang menghias ya. Kalau di kecamatan udah pasti ya. Di tingkat desa kelurahan juga sudah dipastikan tanggal 1 ya. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu masyarakat bisa juga memulainya di tanggal 1 ya. Kalau mungkin ada beberapa yang tanggal mendekati tanggal 17 ya. Jadi memang perlu kita tingkatkan himbauannya begitu. Kemudian terkait dengan hari libur, memang tahun ini pemerintah menetapkan tanggal 18 sebagai hari libur nasional ya. Nah, terima kasih juga kepada Pak Astawa yang sudah menyampaikan sarannya agar seluruh aparatur termasuk guru-guru ya di sekolah yang mungkin ada di di wilayah Kabupaten Buleleng ini agar tahu nanti biar nggak beda begitu kan. Tapi kalau sekarang kemajuan media sosial itu sudah sangat merata ya. Jadi saya kira banyak sudah tahu karena itu sudah diumumkan jauh-jauh sebelumnya. Jadi masyarakat ataupun ASN itu sudah mengetahui di tingkat sekolah pun tingkat siswa ya bahwa tanggal 18 itu libur. Namun kami akan menunggu surat resminya untuk kita edarkan kepada seluruh instansi ya. Kami masih menunggu surat dari pemerintah pusat ya. Baik, terima kasih Pak Juhartawan atas tanggapannya. Pak Kapa silakan bisa memberikan tanggapan juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Astawa di Bungkulan ini. Baik, terima kasih.
terkait dengan kebiasaan pemasang bendera biasanya H-7 Mbak ya. Ya. Memang kalau sejak beberapa tahun lalu memang dari pemerintah pusat sesuai dengan edaran dari Setnek itu bahwa pengibaran bendera dilaksanakan mulai tanggal 1 selama 1 bulan penuh selama bulan kebangsaan. Jadi kita harap sih juga partisipasi masyarakat secara himbauan sudah ditindaklanjuti oleh surat sekretariat daerah Kabupaten Buleleng. Di salah satu poinnya juga menugaskan kepada Perbak Lurah untuk menginformasikan kepada masyarakat. Tapi saya harap juga masyarakat agar menjadi pelopor seperti kita memasang bendera di rumah, ya tentu nanti yang lainnya akan mengikuti kan itu secara tidak langsung. Harapan kita jadi kesadaran itu akan tumbuh secara mungkin tidak bisa secara singkat, tapi secara perlahan kami yakin pasti seluruh masyarakat akan terbiasa memasang bendera mulai tanggal 1. Dan itu juga kenapa kita laksanakan pemasangan bendera serentak tanggal 1 Agustus. Yang itu juga memberikan contoh kita sebagai pemerintah memberikan panutan bahwa seluruh tidak hanya di instansi pemerintahan juga, tapi juga di jalan-jalan protokol khususnya di Kota Singaraja dan juga jalan protokol di kecamatan yang dikoordinir oleh masing-masing camat. Kalau di kota oleh seluruh OPD itu sudah memasang bendera serentak. Itu juga menjadi penggugah kepada masyarakat untuk mentaati himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terkait juga tadi yang disampaikan 18 Agustus hari libur nasional, kita masih menunggu surat SKB Menteri biasanya SKB surat keputusan bersama Menteri, karena kalau sebelumnya di SKB Menteri terkait dengan cuti bersama atau hari libur itu belum masuk di tanggal 18. Jadi kita sama-sama menunggu edaran dari pemerintah pusat. Kedua terkait dengan semarak, memang kita lomba-lomba ini kan ataupun di bulan Agustus ini yang perlu kita tanamkan adalah nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Jadi nilai pengorbanan, nilai pengabdian, perjuangan, yang itu yang perlu kita tanamkan sesuai dengan tugas kita saat ini. Jadi tugas kita mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan sesuai dengan tema yang di HUT RI 80. Jadi temanya itu bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Jadi bahwa tema ini menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju satu abad kemerdekaan. Jadi tema ini mencerminkan semangat kebangsaan itu sendiri untuk dijaga sebagai fondasi kuat untuk melangkah sebagai negara yang maju seperti itu. Jadi dari tema ini yang menjadi pengingat semua elemen bangsa, masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan baik pembangunan daerah atau pembangunan nasional. Iya, baik. Beberapa hal juga memang tadi sudah ditekankan begitu oleh Pak Juwartawan dan juga Pak Kapa, bagaimana kemudian upaya-upaya kemudian program-program yang dilakukan itu memang diperuntukkan untuk bisa mewujudkan tema besar tersebut. Dan tadi juga ada Pak Some yang memberikan masukan, apakah nanti akan ada kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng ini pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk melakukan pembersihan di sekitar rumahnya atau di seluruh jalan-jalan besar di Kabupaten Buleleng. Nah, bagaimana dengan inisiasi dari masyarakat seperti ini, Pak Juwartawan? Silakan. Baik, terima kasih dari Pak Some ya. Jadi terima kasih masukannya, sangat bagus sekali. Terutama untuk bersih-bersih di seluruh jalan dari sampah plastik ya. Jadi luar biasa. Tentu saran ini kami akan koordinasikan ke rekan kami, Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya. Karena sebelumnya itu baru himbauan di internal di instansi ya. Tanggal 1 kemarin untuk melakukan bersih-bersih dan pemasangan bendera. Ya, jadi untuk ke masyarakat nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut. Jika memang memungkinkan sangat bagus. Apabila konsen kita di bulan kemerdekaan ini ada kegiatan massal untuk melakukan kita bersih-bersih lingkungan, terutama untuk sampah plastiknya. Jadi sangat bagus itu. Iya, baik. Akan dilakukan begitu nanti ya Pak ya. Akan melibatkan masyarakat juga. Pak Kapa mungkin ada tambahan Pak? Sebenarnya kalau terkait dengan gerakan Bali Bersih, sudah ada edaran gubernur terkait gerakan Bali Sampah Bersih. Sebenarnya kita di Kasbangpol sudah melakukan, kemarin juga kita mengundang seluruh tokoh agama. Jadi dari semua majelis umat, termasuk tempat-tempat ibadah dari semua agama sudah pernah kita laksanakan sosialisasi itu agar dari pengurus tempat ibadah
ikut mensukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Iya. dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dan juga pembatasan sampah sekali pakai ya, atau sampah plastik. Jadi harapan kami tidak hanya di bulan kemerdekaan ini karena sudah menjadi program daerah baik dari Provinsi Bali ataupun di kabupaten, ya kami di Kesbangpol tusinya sebagai tim penanganan sampah di tingkat lingkungan tempat ibadah, dan itu sudah kami lakukan. Jadi harapan kami melalui tempat ibadah kita bisa mensukseskan memberikan panutan kepada masyarakat terkait dengan penanganan sampah berbasis sumber dan juga pembatasan sampah plastik ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kapa. Yang terakhir dari Pak Gede ini bertanya, renungan suci, pawai obor, kemudian pawai pembangunan dan pameran ini apakah masih dilaksanakan? Jika tidak, kenapa? Karena kalau sayang tidak dilaksanakan itu menjadi hiburan untuk masyarakat katanya. Silakan Pak Juwartawan bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Gede Sulis ya. Ya. Jadi pertanyaannya terkait dengan rangkaian, kami sampaikan untuk pelaksanaan pawai obor tetap dilaksanakan itu di tanggal 16, jadi H-1 peringatan hari puncak ya. Itu rencananya kita laksanakan di Taman Kota ya untuk pawai obor. Kemudian renungan suci juga tetap dilaksanakan malamnya ya. Jadi pergantian tanggal 16 ke tanggal 17 tepatnya pukul 24.00 itu dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan ya. Jadi dilaksanakan. Nah, yang tidak di tahun ini adalah pameran pembangunan dan pawai pembangunan ya. Namun seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kita akan ada pergelaran Buleleng Festival itu tanggal 18. Jadi setelah satu hari setelah tanggal 17, yang mana di pelaksanaan Buleleng Festival ini itu juga semangatnya sama. Jadi untuk pelestarian budaya adat dan budaya yang kita miliki. Kemudian di sana juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya melibatkan masyarakat ya, yang lomba, kemudian juga UMKM. Nah, ini sebetulnya hampir sama semangatnya. Mungkin kemasannya yang beda ya. Dan kita ketahui Buleleng Festival ini adalah termasuk festival berkategori nasional ya. Karena rencananya kita hadir, kalau nggak salah Wakil Menteri Pariwisata, kemudian Bapak Gubernur Bali juga hadir rencananya di sana. Nah, di sana kegiatannya cukup melibatkan seluruh pelaku usaha, terutama UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian untuk generasi muda juga oleh Dinas Kominfo juga ada kegiatannya, termasuk ada lomba-lomba yang sifatnya digital ya, itu juga ada. Jadi ini kami kira bahwa kehadiran Buleleng Festival tahun ini menjadi perhatian Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk memberikan pada masyarakat tidak hanya sebuah hiburan, tetapi bagaimana kita menggugah upaya kita melestarikan, meningkatkan dan mengoptimalkan UMKM, melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi di satu sisi bisa meningkatkan potensi UMKM kita dan potensi-potensi lainnya. Ya, baik. Baik, jadi memang kalaupun tidak dilaksanakan seperti pameran pembangunan itu nafasnya sama begitu ya Pak ya dengan Buleleng Festival yang juga nanti akan diselenggarakan berselang 1 hari setelah tanggal 17 Agustus begitu. Betul. Ya, silakan Pak Kapa bisa menanggapi juga tambahan. Kalau pawai pembangunan tidak dilaksanakan, cuma kalau pameran pembangunan itu dikemas menjadi Buleleng Digital Expo, yaitu dinantikan dalam kegiatan Buleleng Festival. Jadi salah satu di beberapa zona Buleleng Festival itu yang terdapat di zona di RTH halaman rumah jabatan Bupati itu, kalau sebelumnya Buleleng Development Festival pembangunan tahun lalu, sekarang dikemas menjadi Buleleng Digital Expo. Cuma pelaksanaannya dirangkaikan dengan pelaksanaan Buleleng Festival. Di sana juga ada kegiatan talk show, pameran-pameran dari sekolah-sekolah yang terkait dengan digitalisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
kegiatan HUT RI itu bagaimana kita bisa mendekatkan dengan kekinian. Jadi masa-masa kekinian, jam-jaman kekinian, bagaimana para generasi muda, baik itu pelajar atau mahasiswa, bisa mencerminkan mengisi kemerdekaan itu melalui ya kegiatan-kegiatan seperti itu tadi. Jadi tidak lagi kita hanya, kalau dulu kan perangkat daerah Pak ya, ada menampilkan hasil pembangunan, ya kita sekarang harus melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pembangunan. Jadi kita harus berpikir yang terbalik. Kalau dulu kita yang itu kan memang tugas pemerintah daerah Pak ya, untuk melakukan pembangunan aja. Sekarang kita bagaimana mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan tema besar kegiatan HUT RI tahun ini. Iya, menarik ya ini ya. Bagaimana konsepnya adalah dari bottom up gitu ya, dari masyarakat untuk kita libatkan juga dalam pembangunan untuk negeri kita, untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dan maju. Nah, untuk Anda yang lagi ingin bergabung, kami masih buka untuk 1 orang penelpon saja di 24644, atau mungkin Anda bisa ikut bergabung mendengar di 081 1399 9790, serta juga Anda bisa ikut bergabung di live YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar Anda di sana. Dan juga untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp di Pro 1 RRI Singaraja, kita coba baca dulu Bapak. Ada satu WhatsApp lagi ini. Selamat pagi Ibu Tari, yang ingin bertanya ini terkait dengan pembagian bendera. Apakah masyarakat seperti saya ini mendapatkan juga untuk bendera gratis, karena saya ingin juga menyemarakkan penyelenggaraan HUT ini. Dan kemudian bertanya untuk lomba anak-anak, apakah ada ya untuk bisa menanamkan rasa cinta tanah air juga. Terima kasih untuk Ibu Tari ya yang ada di Sambangan yang bertanya terkait dengan ini. Nah, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak, kapan nanti akan ditambahkan oleh Pak Juwartawan. Silakan Pak. Sebenarnya gerakan pembagian bendera ini sudah berjalan tahun ketiga. Jadi harapan kami sebenarnya bagaimana masyarakat itu tumbuh kesadaran sendiri untuk memasang bendera, tidak menunggu pembagian bendera kan. Iya. Jadi kegiatan pembagian bendera ini sifatnya hanya untuk menyemarakan, kita memberikan donasi, mengumpulkan donasi baik dari pemerintah, baik daerah, pusat, vertikal ataupun dari pihak swasta. Jadi yang intinya kami ingin sampaikan bahwa walaupun ada gerakan pembagian bendera seperti ini, tapi yang kita inginkan adalah kesadaran masyarakat untuk memasang bendera secara kesadaran pribadinya per tanggal 1 Agustus. Tapi nanti tetap kita akan laksanakan gerakan itu yang rencana dilaksanakan tanggal 8 ini Agustus ini di Taman Kota Singaraja. Jadi kita libatkan ormas-ormas. Kalau selama ini kan kesan ormas itu garang gitu. Garang ataupun kurang baik lah. Tapi kita bisa lihat bahwa ormas-ormas khususnya di Kabupaten Buleleng selama ini ya berperan aktif dan juga berperan yang positif. Jadi tanggal 8 nanti kita akan libatkan ormas dalam pengumpulan dan pembagian bendera, dan juga kita laksanakan donor darah oleh ormas-ormas itu sendiri. Jadi salah satu kegiatan yang kita laksanakan di bulan Agustus ini. Baik, terima kasih Pak Kapa atas tanggapannya. Pak Juwartawan, ini untuk lomba yang melibatkan anak-anak, apakah ada untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air katanya? Silakan, bisa ditanggapi Bapak. Jadi untuk lomba yang melibatkan anak di dalam rangkaian HUT ke-80 Republik Indonesia ini memang belum ada ya. Tetapi yang disampaikan tadi juga oleh Pak Kepala Kesbangpol, bahwa Buleleng Festival mungkin nanti di sesi berbeda ya disampaikan, itu ada namanya Buleleng Digital Expo ya, BDI, itu ada lombanya. Lomba yang create teman-teman adik-adik kita yang punya yang punya kemampuan di dalam hal kayak Mobile Legends seperti itu ada nanti. Tapi dirangkaikan di Buleleng Festival. Dan kita kira itu sudah disampaikan juga kemarin di dalam beberapa media sosial, termasuk Digital Run nanti ada di sana. Jadi untuk di rangkaian pokoknya sampai tanggal 17 itu hanya ada lomba vlog kebangsaan dan juga lomba reels anti korupsi ya. Itu memang untuk lomba reels anti korupsi kalau nggak salah itu dia diikuti oleh instansi atau skpd terkait saja. Ini kan. Tapi yang untuk umum vlog kebangsaan untuk umum ya. Itu Mbak.
Ya, baik. Terima kasih Pak Juartawan tanggapannya. Bu Tari juga terima kasih di Sambangan sudah beratensi di via WhatsApp di 081139999790. Dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita pamit pendengar, kami akan menghadirkan ya untuk closing statement dari kedua narasumber kita yang terkait dengan semarak kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Kabupaten Buleleng. Dari Pak Juartawan dulu terlebih dahulu, Pak, apa yang ingin disampaikan terkait dengan semarak HUT Kemerdekaan RI ini dan juga serangkaian dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Silakan Bapak. Baik, kami selaku atau mewakili panitia HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan juga kepada seluruh masyarakat atas partisipasinya dalam ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan tahun ini. Dan tentu dengan kondisi yang ada saat ini ya, kita sudah berupaya maksimal. Namun kami perlu membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi lagi dalam meningkatkan rasa nasionalisme kita. Namun partisipasi tidak hanya mungkin di peringatan di bulan kemerdekaan ini. Lebih daripada itu, kami sangat berharap bahwa kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng. Mudah-mudahan program-program terutama dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bisa semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama juga peran serta masyarakat dalam ikut pembangunan di Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Pak Juartawan atas closing statement-nya begitu. Dan Pak Kapa, silakan bisa memberikan closing statement, Pak. Jadi bahwa visi besar dari tema yang diangkat tahun ini yaitu menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang dihormati dunia. Untuk itu penting menjadi pengingat bersama bahwa seluruh masyarakat elemen bangsa untuk turut berperan aktif dalam khususnya dalam pembangunan, baik itu pembangunan yang dicanangkan oleh program pemerintah pusat, program provinsi ataupun program yang dituangkan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Jadi kembali peran masyarakat itu sangat penting untuk dapat mensukseskan visi ataupun maksud dari tema yang dicanangkan serangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Kapa Tri Ariandono untuk closing statement-nya. Tidak terasa juga kita harus pamit dulu dan jangan lupa juga untuk masyarakat nih untuk ikut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80 seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Juartawan dan juga Pak Kapa. Ini bukan hanya sekedar esensi kita memeriahkan saja, tapi bagaimana kita bisa menarik makna dari setiap langkah atau setiap tetes darah dari para pejuang kita untuk bisa memerdekakan Republik Indonesia tentunya. Jangan hanya memasang bendera tapi pahami esensinya juga. Jangan hanya ikut euforia, tapi mari kita bergerak bersama untuk mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih Pak Juartawan, terima kasih Pak Kapa. Sampai jumpa nanti di dialog berikutnya mendengar. Kita nanti akan berbicara juga terkait dengan isu-isu terkini. Saya Rizka Desiandra, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.